Meski kita juga tidak bisa menutup mata perdebatan-perdebatan yang hari ini cukup kontroversial. Misalnya itulah menunjukkan bahwa PDIP, kader-kadernya yang jadi kepala daerah adalah petugas partai. Sebuah keputusan yang saya pikir tidak cerdas dari ibu-ibu yang sudah lama menjadi petinggi di partainya. Apakah dia tidak pintar? Tidak mungkin. Tapi kebetulan dia sedang sakit hati, dia sedang dipenuhi kebencian, apalagi dia perempuan yang banyak memakai perasaan, maka keputusan dia tidaklah cerdas kali ini. Keputusan atas dasar hormonal, bukan intelektual. Ya, PDIP memboikot retreat kepala daerah di Magelang. Apa artinya ini buat Prabowo? Mari kita lihat bareng-bareng, dan jangan lupa komentar ya. Nah, yang menarik adalah setelah ada boykot supaya kepala daerah PDIP tidak ikut retreat yang ada di Magelang. Ini kan orang bicara tentang bagaimana hubungan politik PDIP dengan Prabowo Subianto. Bagaimana hubungan politik antara PDIP dan Gerindra. Karena kita dengar beberapa waktu yang lalu saya kira PDIP menunjukkan kemesraannya dengan Gerindra. Bahkan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto sering berbalas pantun bahwa keduanya adalah sosok yang memang sejak lama sudah bersahabat. Keduanya adalah sosok yang sudah membangun chemistry yang saya kira tidak bisa dibataskan oleh perdebatan-perdebatan dan perbedaan politik dalam beberapa kali pilpres. Bahkan kita mendengarkan Megawati membantah bahwa dirinya bermusuhan dengan Prabowo Subianto. Bahkan menurut Megawati, Prabowo itu juga kangen, ingin bisa menikmati hidangan nasi goreng yang spesial yang selalu diberikan oleh Megawati kepada Prabowo. Bahkan ketika hari puncak perayaan hari ulang tahun Gerindra yang ke-17, kita juga mendengarkan bagaimana Prabowo Subianto tidak suka jika ada pihak tertentu, siapapun itu, yang menjelek-jelekkan Megawati Soekarno Putri. Bahkan sehari sebelum hasto ditahan oleh KPK, kita mendengarkan pernyataan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bahwa ada perintah dari Megawati, ada perintah dari PDIP, bahwa semua pesan-pesan politik, bahwa arahan-arahan politik yang disampaikan oleh pemerintah, yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam retreat, itu kader PDIP yang jadi kepala daerah, itu wajib hukumnya tegak lurus, sami'na, watokna, dan kemudian mengikuti bagaimana arahan-arahan dari Prabowo. Ini tentu sebagai bentuk bagaimana PDIP itu sudah menjadi bagian secara tidak langsung dalam koalisi kepentingan politik Prabowo Subianto. Tapi kemesraan itu seakan-akan sirna, seakan-akan chemistry yang sudah terbangun sejak lama, itu hilang begitu saja setelah hasto ditahan oleh KPK. Kenapa sirna? Kalau mau jujur, ketika ada imbauan untuk memboikot, meminta kader-kader PDIP tidak ikut retreat, itu kan secara tidak langsung ini menganggap bahwa program pemerintah dalam hal ini adalah program Prabowo Subianto itu dianggap tidak penting bagi PDIP. Lalu orang bertanya-tanya, bagaimana masa depan hubungan PDIP dengan Gerindra? Publik juga bertanya-tanya, lalu bagaimana masa depan soal kemungkinan pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto? Ya kalau kita yang melihat dari jauh tentu gelap gulita. Karena apapun judulnya, ketika ada boykot, semacam penundaan soal keikutsertaan kepala daerah PDIP yang untuk ikut retreat, itu kan secara tidak langsung menganggap bahwa program retreat pemerintah itu nggak penting. Program Prabowo itu nggak penting. Kalau ibarat rapat, ini kepala-kepala daerah PDIP, satu-satunya partai yang kemudian dia walk out, dia keluar, tidak menyetujui apapun itu hasil rapat. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian banyak pihak yang menduga dengan adanya boykot yang terkait dengan penundaan, di mana kepala daerah PDIP itu belum boleh ikut retreat secara tidak langsung. Ini akan menghambat bagaimana upaya pertemuan antara Prabowo dan Megawati itu akan dilaksanakan. Termasuk misalnya soal bagaimana hubungan antara PDIP dan Gerindra di masa-masa yang akan datang, pastilah rumit dan pastilah kusut. Bisa kita bayangkan, retreat itu adalah salah satu andalan program pemerintah. Dulu kan kita melihat bagaimana menteri, wakil menteri, kepala badan, semuanya di retreat untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan visi misi, dan tentu saja mendengarkan bagaimana arahan dari presiden. Semuanya tegak lurus. Begitupun dengan, ini pertama kali dalam sejarah, betapa retreat itu dilakukan oleh Prabowo Subianto, supaya keinginan-keinginan pemerintah pusat itu inline dengan kebijakan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati, dan wali kota, melampaui batas-batas partai politik. Jadi mazhab persatuan, menyamakan persepsi dan menyamakan kepentingan, itulah yang sepertinya
menjadi hal ihwar yang cukup mendasar. Bagaimana retreat ini baru pertama kali dilakukan oleh Prabowo dan tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya, tentu dalam konteks supaya kepala-kepala daerah yang di bawah itu tegak lurus dan semua mengamini program-program strategis, terutama yang menjadi prioritas pemerintah, soal makan bergizi gratis, soal pemeriksaan kesehatan gratis, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, menyamakan persepsi, menambah wawasan dan manajemen, itu adalah keinginan bagaimana Prabowo Subianto itu memiliki kaki-kaki yang kokoh yang disupport secara total oleh kepala daerah. Retreat ini kan sebenarnya dalam konteks militer pada zaman itu menarik mundur pasukan. Tapi berkembang nih ya dalam konteksnya bahkan ke arah sosial dan spiritual. Nah, retreat yang dimaksud Prabowo di sini yang sudah dilakukan bersama menteri itu lebih ke arah menarik mundur diri dari kepenatan, kegelisahan dan berbagai macam keadaan politik lah intinya. Terutama ini kan para kepala daerah nih ya. Mereka dipanggil mundur seperti healing ya. Retreat ini jadi seperti menarik mundur para kepala daerah ini sebelum melakukan aksi-aksinya di daerah masing-masing, menarik mundur dari kepenatan mereka selama pilkada ataupun persiapan-persiapan dia sebelum melaksanakan tugasnya. Nah, ini kita di retreat dulu, kembali ke nol dulu nih ya, untuk menyamaratakan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Terutama untuk program-program yang seperti kata Bang Adi tadi, seperti makan gratis ini perlu sama rata dulu nih dengan para kepala daerah, tegak lurus lah kita di sini. Nah, itulah maksudnya retreat di sini, dan ini program yang mungkin untuk pertama kali dilakukan oleh seorang presiden di Republik Indonesia ini. Dan itu saya pikir luar biasa sekali ya. Masalahnya adalah Megawati dalam hal ini malah melakukan pemboikotan, tanda petik ya. Ngomongnya sih menunda, tapi kata menunda ini kan sebenarnya maknanya tidak seperti bisa ikut bisa tidak, malah itu lebih condong ke arah tidak, jangan ikut gitu loh jadinya. Ya ada sih yang ikut seperti beberapa bupati, tapi kayak gubernur Jakarta sama wakilnya kayaknya enggak nih, walaupun Pramono Anung sudah sampai ke Jogja. Alasannya katanya kan saya orang Jogja ya. Kita nggak tahu nih ya apakah dia benar-benar ikut retreat atau tidak. Tapi yang terpenting program pemerintah ini kan lebih ke arah untuk menyamaratakan visi misi bangsa ini di bawah pimpinan Prabowo Subianto. Terlepas kepala daerah ini juga dipilih rakyat per sub-sub lokal kayak gitu ya. Tapi tetap aja dong visi misi bangsa ini kan duluannya itu dari atas dulu, dari pusat dulu gitu loh. Nah, ini kepala daerah yang wajib mematuhi, taat kepada pemimpin, bukan taat kepada partai. Nah, walaupun Bung Adi Praitno sempat menyinggung bahwa setiap partai di Indonesia ini, kepala daerahnya, apakah mereka semuanya petugas partai? Betul, mereka semua adalah petugas partai. Termasuk Gerindra, termasuk Golkar, termasuk juga PDIP. Cuma yang paling kelihatan sekali dengan istilah petugas partai ini kan kelihatannya ya PDIP sejak zaman Pak Jokowi jadi presiden. Nah, selalu ditekankan. Kemudian ketika kejadian ini seolah-olah menegaskan bahwa mereka para petugas partai ini lebih tunduk kepada partainya daripada negara. Kesannya kan gitu jadinya. Dan ini kan jadi masalah gitu loh. Antara pemerintah pusat ya yang punya keinginan untuk membangun bangsa ini tapi dihalang-halangi oleh partai. Kesannya demikian. Tapi partai punya alasan, ya itu kan nggak wajib. Bukan kayak menteri-menteri katanya. Kalau menteri-menteri kan ditunjuk sama presiden ya wajib dong. Tapi kalau kepala daerah kan dipilih sama rakyat. Tidak ada kayak penunjukan oleh seorang presiden. Betul dalam hal ini. Tapi Anda kepala daerah di wilayah mana? Kan di wilayah Republik Indonesia. Yang sudah satu padu mengangkat seorang presiden bernama Prabowo Subianto. Dengan visi misi bangsaannya. Loh, ini bukan visi-visinya Gerindra loh yang dibawa ini atas nama bangsa Indonesia, mengatasnamakan sebuah Republik Indonesia. Bukan Gerindra kan yang diagung-agungkan di sini, tapi untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan bangsa ini. Jadi PDIP kok terlalu angkuh nih tanda petik ya di sini, menarik mundur, walaupun katanya menunda ya, tapi kan akhirnya banyak dong yang gak ikut kader-kadernya. Nah, karena retreat ini juga kan jadi dilema nih. Satu sisi ya, para kepala daerah dari PDIP ini, mereka kan sebenarnya juga mungkin lelah untuk segala macam program-program, waktu mulai dari kampanye sampai mau menjelang pelantikan. Sebenarnya kan mereka mungkin juga lelah dengan perpolitikan ini juga. Ya ditarik mundur lah, seperti healing lah mereka di sini bersama-sama. Dan yang terpenting tujuannya adalah untuk ya menyamaratakan visi misi bangsa ini. Dan yang paling bikin dilema sebenarnya adalah apa? Bukan kalau masalah healing ini aja. Kalau mereka
tidak melakukan retret ini, kan pandangan rakyat mereka bagaimana? Gitu loh, seolah-olah kayak melawan apa yang diinginkan rakyat. Karena kalau mereka ikut retret ini berarti kan ada kepentingan rakyat yang diutamakan. Tapi kalau mereka tidak menuruti keinginan ketua umumnya, mereka juga jadi masalah. Bisa wassalam, nanti bisa dipecat nanti. Nah ini kan jadi dilema nih, kasihan nih para kader-kader PDIP nih. Nanti tiba-tiba ada tagar kabur dulu aja dari partai gara-gara ini. Walaupun kita tahu mungkin ada MOU yang nggak mungkin mereka segampang itu untuk pergi dari partainya sekalipun dia sedang menjabat. Mungkin yang bisa berani kayak gitu cuman Pak Joko Widodo atau mungkin seorang Fahri Hamzah dari PKS pada saat itu. Ya. Jadi intinya apa yang dilakukan Megawati ini sepertinya blunder, lebih ke arah karena sakit hati. Yang konon katanya ya karena Hasto ditangkap. Dan bagaimana selanjutnya hubungan antara Prabowo sama Megawati? Jelas, pasti semakin gelap. Yang tadinya sahabatan tapi sekarang sudah jelas karena sakit hati dan dendam mungkin. Jadi Megawati terbutakan soal ini. Terlebih karena seorang Hasto sudah ditahan, dan kemudian ya jelas Prabowo pun mungkin sudah punya ketegasan di sini. Awalnya mungkin dia bisa dibilang merangkul semuanya, tapi melihat tindakan Megawati seperti ini itu mencoreng nama dia. Jelas pilihannya yang terbaik adalah tetap bersama bangsa ini dan tentunya juga bersama Pak Joko Widodo. Yang artinya Pak Joko Widodo ini mengedepankan kepentingan bangsa, bukan kepentingan partainya. Walaupun dia sekarang dikorbankan partainya, bisa dibilang demikian. Jadi kesimpulannya Megawati dan Prabowo sepertinya sudah bubar. Supaya orang-orang yang selama ini menjauhkan Prabowo dari Jokowi gagal, dan malah nanti puncaknya Jokowi dan Prabowo akan semakin erat. Kita lihat saja apa yang terjadi ke depannya. Terakhir, bagaimana kira-kira dampaknya bagi PDIP? Ingat dejavu kita di Partai Demokrat ketika SBY sudah lengser, dan bagaimana nasibnya Demokrat setelah itu? Menjadi partai yang mediocre bahkan menjurus ke bawah sekarang. Terus bagaimana dengan PDIP nantinya? Kemungkinan hal itu pun semakin tercipta. Kader-kader mereka pun banyak yang sudah pergi, dan yang paling mengerikan adalah baru-baru ini wali kota Semarang, termasuk juga suaminya yang anggota DPR termasuk suaminya juga yang anggota DPR dari Jawa Tengah, kader PDIP itu tersangkut kasus korupsi. Jangan-jangan memang selama ini kasus-kasus demikian itu paling banyak juga termasuk di PDIP. Makin tercorenglah partai ini. Kita tunggu saja apakah ada kasus besar juga dari PDIP ini nanti yang berhubungan dengan kasus korupsi yang akan membuat mereka jatuh seperti layaknya Partai Demokrat pada masa itu. Ya itu aja video kali ini, semoga ini bisa jadi pembanding juga dan bahan diskusi kita nantinya. Terima kasih, jangan lupa komentar ya.